Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Ini waktu saya singkat sekali Mas Heri, jadi saya coba cari pada pandangan akademik yang saya harapkan bisa objektif melihat proses ini. Kalau bisa diikuti, Mas Heri juga intens sekali memberikan pandangan-pandangan akademik sepanjang kasus ini berjalan di proses penyidikan hingga tahapan penuntutan. Mas Heri, apa yang seharusnya menjadi fokus publik menurut Anda dalam kasus ini, selain tentu harapan kami, saya katakan tadi sebelum jeda, harapan kami tetap bisa mengawasi proses di tingkat apapun itu, termasuk banding. Sebenarnya saya agak alergi kalau bicara hanya di kasus Pak Sambo, seakan-akan eksklusif sekali ya. Padahal jutaan orang itu butuh keadilan, Mbak Christian, di luar sana, yang bahkan pro bono, bahkan akses keadilannya sulit. Tapi karena sudah kadung perkara ini diproses begitu ya, dan kemudian juga diikuti oleh media, ya kita bicara tentang endurance ya, kita bicara tentang konsistensi, bahwa komit untuk mengawal perkara-perkara hukum itu tidak hanya di awal saja, tapi konsistensi dalam hal ini memberikan cover both side tadi, penjelasan yang dua sisi, dan kemudian mengedukasi masyarakat, dan masyarakat juga belajar hukum bahwa beginilah cara hukum bekerja, bukan berdasarkan hanya ekspektasi, hanya berdasarkan tekanan publik, karena itu yang nanti jadi celah hukumnya. Dianggap tidak terjadi fair trial di situ. Saya rasa itu kira-kira Mbak Christian. Pak Gayus saya sempat wawancara Anda dulu dan menyebut bahwa ada yang namanya social justice, atau dalam bahasa orang awam saya coba sederhanakan, ini vonis hakim di tingkat pengadilan negeri tingkat pertama ini sepertinya sangat menghibur dan mengentertain perasaan publik. Anda melihatnya bagaimana? Begini, sebelum kita bicara juga apa itu social justice warrior ya, ditambah lagi ini suatu pejuang ya, itu betul, saya sepakat. Tetapi tentu ada koridornya. Jangan berlandaskan pasal 5 undang-undang tentang kehakiman saja. Aspirasi masyarakat perlu diperhatikan. Itu pedoman. Nah, itu hanya pedoman yang jangan digunakan misalnya dengan menyimpang. Social justice mengaku sebagai sahabat pengadilan, friends of court sekalipun ya, kan bersahabat juga ada aturan bersahabat. Ya, amicus curiae ya, itu sama. Saya lebih suka menggunakan bahasa yang sekarang ya, friends of court ya. Itu adalah koridornya, tidak boleh mencampuri secara langsung menyurati ketua majelis untuk meringankan salah satu pihak. Ini indikasi yang dipandang seperti, saya tidak menyalahkan karena niatnya baik. Niatnya dari tim ini baik sekali, terdiri orang-orang yang tahu secara hukum ya, apalagi dari UI, orang-orang memang sudah satu universitas yang sudah tua dan memang spesifik ya, itu sudah dapat dipastikan mereka punya niat baik, mereka tidak ada kepentingan. Tetapi tetap ada koridornya, itu yang perlu saya sampaikan. Dalam konteks koridor di proses banding, Pak Gayus? Ya, untuk banding ada contoh yang belum lama terjadi, 3 tahunan yang lalu, kopi sianida. Itu tidak ada motif di situ. Tetapi penyidik senior Krisnamurti mengatakan walaupun tidak nampak alat bukti yang digunakan sebagai latar belakang, tapi ini sudah ada perbuatan. Berarti akibat itu timbul dari perbuatan. Perbuatan apa? Memasukkan sianida ke dalam kopi yang diminum sehingga mati. Nah, ini digunakan, tetap digunakan motifnya, digunakan kemudian ditarik ke belakang. Memang sifat pelaku yang dituduh ini di Australia, sejak kuliah, hubungan, itu juga motif nantinya menjadi pernah berpacaran, juga akan membunuh katanya. Untung tidak terjadi dan kan kita masih ingat itu. Itu saya tidak mengatakan benar atau salah juga. Sama, kita tidak boleh prejudice ya, bahwa ini pasti salah, tidak boleh begitu. Yang penting pernah terjadi dan itu digunakan tetap mencari motif. Karena ini dolus ya, ini dolus, ini perbuatan sengaja, bukan culpa tadi. Ini kan konsep orang kampus sebenarnya yang harus mengerti melek. Jadi seharusnya menurut Anda motif tetap penting ya? Sangat penting kalau ini memang perbuatan yang disengaja. Baik. Di tingkat banding, tadi saya sudah jelaskan, di tingkat banding itu tingkat koreksi sebenarnya. Kalau mau secara keilmuan, untuk mengoreksi apa? Mengkoreksi apakah saya berat kok di ringan? Pengadilan negeri tingkat pertama ya. Baik, Pak Gayus, kita
coba nantikan bagaimana proses banding yang dalam kali ini dijajukan oleh kedua belah pihak, jaksa maupun pengacara dari para terdakwa untuk dan atas nama terdakwa. Kita tunggu bagaimana mungkin ini menjadi momentum untuk belajar hukum lagi bagi masyarakat awam. Terima kasih Mas Heri, terima kasih Pak Gayus sudah bergabung bersama kami di obrolan malam. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Anda semua yang sudah nonton kami. Saya Christian Grich. Sampai jumpa.